Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen data, sistem informasi manajemen dari buku Raymond dan McLeod. Yang pertama adalah organisasi data, hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki feed data yang tergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file. Feed data, unit data yang terkecil mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian record, suatu koleksi file data yang saling berhubungan. File, koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file, kode-kode, mata kuliah, dan namanya. Kemudian basis data, secara umum adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya, basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Secara konseptual, serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian flat file, suatu label yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian file kunci, satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Tabel-tabel yang berhubungan, tabel-tabel tersebut terbagi file yang sama. Struktur basis hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok, data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambar struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ia memungkinkan satu rekod tertentu menunjuk pada semua rekod lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional, konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Contoh basis data relasional. Basis data terjadwal merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Kemudian konsep basis data, suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing rekod dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kemudian kamus data menyangkup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Kemudian membuat basis data, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses, perusahaan tersebut akan menjalankan urut-urutan langkah berikut ini. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, lalu menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, kemudian menentukan spesifikasi kebutuhan data. Menentukan kebutuhan data, kita dapat mempergunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Kemudian membuat satu model data perusahaan, kemudian model data perusahaan, lalu mengembangkan basis data tersebut, kemudian jadilah basis data. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan permodelan perusahaan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis, kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Kemudian diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Teknik-teknik pemodelan data, terdapat 11 teknik, namun kita akan memusatkan perhatian hanya pada 2 teknik saja. Kemudian teknik yang kedua yaitu diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Formulir secara tipikal menampilkan suatu rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan
mensintetisar data serta kebiasaannya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Kelebihan laporan dan formulir yaitu yang pertama navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Akurasi. Formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Konsistensi. Jika seseorang pengguna telah memasukkan nilai file, maka artinya rekod tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Kemudian penyaringan. Basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan rekod formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Kemudian laporan. Data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Batasan query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP. Jika Anda ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu, maka OLAP akan berguna. Personal basis data. Administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Kemudian programmer basis data. Sementara yang menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Kemudian menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan DBMS, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS, membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.